dengan datangnya beliau di sini menambahkan mahabbah antum semua kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa yang saya hormati pula Al-Habib Muhsin Al-Hasni, Al-Habib Hasan Sekaf, dan para habaib yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Insyaallah mereka semua datang di desa Sumber Muling ini mendapat membawa keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati pula para kiai, para ustaz, para ustazah, asatid, wabil khusus untuk sahibul hall, keluarga daripada Gus Imam, Gus Azhar, Buyai, yang insyaallah keluarga besarnya Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan keluarga yang taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah keluarga besar daripada para pesantren dulu, para alumni, para santri-santri, dan para panitia yang bisa terselenggaranya acara yang megah ini, yang dahsyat ini, yang istimewa ini, insya Allah kalian semua kelak akan di belakang barisan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati pula para tokoh, para ulama, para masyayikh, guru-guru kita, orang tua kita, sepuh, dan terlebih lagi para pansel yang dimana mereka berkhidmah mengikuti daripada perintah Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Insyaallah mereka, lelah mereka, letih mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimudahkannya melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita duduk di sini semata-mata dalam rangka menghadiri hall dengan membaca daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana pembacaan Maulid ini insya Allah menambah mahabbah kita, kecintaan kita kepada baginda Nabi, membuat kita ingat dan menjadi kita menjadi ikatan kepada Nabi semakin kuat sampai nanti kelak yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua tergolong daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana umat-umat terdahulu daripada nabi-nabi dan rasul terdahulu itu tidak seistimewa daripada umat Nabi Muhammad SAW saat ini dan akhir zaman ini. Kenapa? Bayangkan kalau kita melihat di dalam kitab Nasyolibat dijelaskan bahwasanya karya Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani di sini dijelaskan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu iri kepada siapa? Kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang ada dalam kitab tersebut? Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu iri kepada umat Nabi Muhammad SAW dikarenakan umat baginda Nabi Muhammad SAW itu memiliki kemuliaan yang dimiliki umat baginda Nabi yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah kemuliaan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Empat kemuliaan ini yang dimiliki antum semua kelak di yaumil qiyamah. Empat kemuliaan inilah yang menghantarkan antum bisa masuk ke dalam surganya Allah, bisa bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Yang pertama yang dikatakan yang membuat ini daripada Nabi Adam alaihissalam, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam ketika beliau melakukan dosa, beliau mendurhakai daripada Allah Subhanahu wa taala karena memakan daripada buah duri,
Maka dari itu Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi bersama pasangannya Sayyidatina Hawa radhiyallahu anha. Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, turunkan ke bumi, tepatnya di kaki gunung Himalaya. Dan pasangannya Sayyidatina Hawa diturunkan ke bumi, dipisahkan dengan kekasihnya atau kecintaannya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam di gunung Himalaya, di kaki gunung Himalaya, dan Sayyidatina Hawa dipisahkan, yaitu tepatnya di kota Jeddah. Salah belum tahu, gara-gara kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidatina Hawa, mereka berdua dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipisahkan sampai Nabi Adam, dan beliau dijelaskan Nabi Adam sampai 350 tahun bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diterima taubatnya illa ketika dia berada di kota Mekah al-Mukarramah. Bayangkan, Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan, membuat dosa, sehingga diusir dari surga bersama pasangannya Sayyidatina Hawa radhiyallahu anha. Beliau Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah sampai jangka waktu 350 tahun. Taubatnya baru diterima ketika Nabi Adam alaihissalam itu berada di kota Mekah al-Mukarramah. Kita lihat, bukan hanya Nabi Adam dan pasangannya Sayyidatina Hawa, namun lihat bagaimana itu iblis yang membisikkan daripada Nabi Adam alaihissalam untuk makan daripada buah kulti. Iblis laknatullah alaih diusir oleh Allah. Ditempatkan di mana? Di kota besar. Jadi 3 makhluk ini Allah usir atau tempatkan di kota yang berbeda-beda. Dan singkat cerita, sampai akhirnya Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 350 tahun. Itu pun karena bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam dia bertobat dan nasuha kepada Allah, dia menyebutkan nama Muhammad, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Ya Adam, kenapa engkau bisa menyebut nama Muhammad?" Lantas Nabi Adam alaihissalam mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, ketika engkau memasukkan ruh pada diriku, aku mengandalkan kepalaku ke atas dan melihat di tiang-tiang asli Allah, bahwasanya di situ bersanding nama Muhammad, bersanding dengan dirimu ya Allah. Maka dari itu dengan wasilah Nabi Muhammad SAW, aku bertobat dengan menyebut nama Muhammad, dan engkau mengabulkan tobatku dan engkau mengijabah tobatku sehingga aku terbebas daripada dosa." Bayangkan, Nabi Adam alaihissalam tobatnya selama 350 tahun baru diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Mekah al-Mukarramah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya maaf di sini. Ini kali sebentar saja ya, setengah jam saja ya. Setengah jam saja. Setengah jam saja. Insya Allah yang setengah jam ini, anak pribadi ini, anak bukan memberi nasihat untuk antum semua, bukan. Ini pembelajaran ikhtibar buat anak, dan anak khususkan untuk diri anak, pengingat anak sendiri, dan saya umumkan untuk panjenengan sedoyo. Iya Bu, Pak, yang semangat jawab, ye. Insya Allah, barokah. Saya lanjut. Bayangkan, Nabi Adam alaihissalam obatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Mekah al-Mukarramah. Namun lihat bagaimana umat baginda Nabi Muhammad SAW, ketika umat baginda Nabi Muhammad SAW melakukan dosa dimanapun, dia tobat dalam rumah, tobat sampai di kolong kamar tidur saja, asal ia menyesal daripada perbuatan dosanya dan tidak melakukan kembali daripada perbuatan dosanya, maka Allah akan mengabulkan dan Allah akan menerima daripada tobatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kemuliaan dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu
dimiliki oleh Nabi dan para umat-umatnya terdahulu. Kita memiliki itu, maka kita wajib mensyukuri daripada kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin malam semakin meriah. Insya Allah malam ini turun barokah, malam ini turun rahmat, dan malam ini selepas dari majelis ini antum semua diampuni daripada segala dosa-dosa antum semua. Ijabah doa antum dan insya Allah dimudahkan daripada segala urusan antum, terutama dibersihkan hati antum dari penyakit-penyakit yang membuat kita jauh dari Allah dan membuat kita jauh dari jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Masyolibah juga dijelaskan bahwasanya kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu dan Rasul terdahulu ialah, bayangkan ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa, Nabi Adam alaihissalam itu berpakaian berbusana lengkap bersama pasangannya Sayyidatuna Hawa radhiyallahu anha. Namun ketika melakukan dosa memakan buah kurnia, Allah cabut busanya sehingga terlihatlah auratnya. Sedangkan bayangkan umat baginda Nabi Muhammad SAW, umat baginda Nabi Muhammad SAW, dia melakukan dosa dimanapun, melakukan dosa apapun, maksiat apapun, tetap pakaiannya indah, bahkan pakaiannya bisa menipu daripada mata yang melihat. Kita lihat, saya, antum semua memakai pakaian yang indah. Terkadang orang masih melihat sesuatu dari luar, keindahan luar, orang akan memuji apa yang nampak dari luar. Bayangkan seandainya antum jadi umatnya Nabi Adam alaihissalam, ketika melakukan dosa, pakaian yang anda kenakan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa? Hina, sehingga apa? Jatuh daripada harga diri antum. Kenapa auratnya kelihatan? Tapi tidak kepada umat Nabi Muhammad. Antum mau melakukan dosa apapun, antum tetap bisa memakai pakaian yang indah. Walaupun luarnya indah, tapi hatinya terkadang busuk. Tapi itu semua Allah akan melihat hati antum. Dan ketika antum bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengampuni daripada dosa-dosa antum semua. Nabi Adam melakukan dosa, makan buah kursi bersama Sayyidatuna Hawa, berpakaian menutupi auratnya, dan ketika ia melakukan dosa yang sangat besar tersebut, dilepaskanlah itu penutup aurat. Bayangkan kemuliaan sandang yang dipakai oleh Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa dilepas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya apa? Tandanya bahwa Allah menghinakan Nabi Adam alaihissalam. Namun berkat Nabi Muhammad, Nabi Adam alaihissalam menjadi mulia. Terus yang ketiga, kemuliaan bagi Nabi Muhammad SAW yang dimana umatnya akan memiliki yang telah beliau Subhanahu wa Ta'ala ialah ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, ia dipisahkan oleh pasangannya. Tapi tidak dengan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad SAW, bayangkan antum melakukan maksiat, memfitnah, mencaci maki, riba, mengadu domba, dan lain sebagainya. Apakah antum ketika melakukan dosa antum dipisahkan kepada orang yang antum cintai, kepada orang yang antum kasihi? Tidak. Benar tidak? Apakah antum ketika melakukan dosa maksiat antum dipisahkan dari orang yang mencintai? Tidak. Allah tidak pisahkan antum kepada orang yang antum cintai. Kenapa? Karena Allah telah melihat baginda Nabi Muhammad, dan Allah telah memberikan kemuliaan itu untuk kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalian semua umat baginda Nabi Muhammad SAW yang dirindukan oleh baginda Nabi, maka sudah saatnya saat ini dan sudah waktunya kita untuk membuktikan kecintaan kita kepada baginda Nabi, bukan hanya di lisan semata,
Hidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun sholawat yang kita haturkan itu bukan untuk membuat Nabi Muhammad besar, bukan untuk memuliakan Nabi Muhammad, tapi sholawat yang kita haturkan, salam yang kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu akan kembali kepada diri kita. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Syuuti radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya di dalam majelis yang dibacakan Sama'il Rasul, manaqib sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, dibacakan maulid hakawi wal maulid Simtuduran, maulid Atibai, maulid Adiyulami, maulid Al-Azam, maulid berjanji dan lain sebagainya, maka di dalam majelis tersebut turun rahmat. Rahmat itu bentuknya banyak. Rahmat itu bentuknya banyak. Di antaranya seperti dikatakan oleh Imam Syuuti bahwasanya ketika di dalam majelis tersebut ada sholawat yang dibacakan, yang dihaturkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka ruh baginda Nabi Muhammad SAW hadir. Allahumma sholli ala Muhammad. Ruh baginda Nabi Muhammad SAW hadir. Maka sudah sepantasnya kita menjaga akhlak, adab, niat kita di dalam majelis. Jangan sampai kita pulang bukan mendapatkan barokah, rahmat, ampunan, tapi malah membawa laknat. Seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sigaf, jenderalnya para habaib, ketua Rabitah. Beliau mengatakan seperti itu. Antum ingin pulang mendapatkan banyak, antum ingin pulang mendapatkan keberkahan, antum ingin pulang menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya, antum pulang membawa niat yang baik, dan Allah kabulkan niat-niat antum semua, tergantung daripada hadapmu di dalam majelis. Makanya alhamdulillah Habib tadi sudah mengatakan tidak ada yang lempar-lempar kertas. Tapi Masya Allah. Dan saya hadir, baginda Nabi Muhammad SAW hadir. Dan bukan hanya baginda Nabi Muhammad SAW hadir, ruh-ruhnya para wali hadir, ruh-ruhnya orang soleh hadir. Kenapa? Dan ruh-ruhnya dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Ibrahim alaihissalam itu hadir di dalam majelis yang dibacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengatakan? Al-Imam As-Suyuti. Ketika ruh Nabi Muhammad SAW hadir, maka ruh para nabi terdahulu, para kaum arifin, orang-orang soleh itu hadir mengikuti daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka majelis seperti ini itu bukan majelis main-main, ini majelis yang mulia. Tidak semuanya orang bisa hadir di tempat seperti ini. Benar Ibu? Betul-betul Pak? Betul-betul. Saya minum dulu ya di sini. Habib Zidan, Masya Allah, kasih. Habib Zidan, Masya Allah ya, pujaan daripada wanita. Insya Allah diberikan jodoh yang terbaik, yang datangnya bukan dari Habib Zidan, yang datangnya bukan dari Habib Zidan, tapi datangnya dari Allah, dikirimkan khusus untuk Habib Zidan. Amin, 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 kabul. Berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Lanjut. 5 menit lagi jam 12. 5 menit lagi jam 12. Ini wajah-wajahnya wajah-wajah lapar atau wajah ngantuk. Orang kalau lapar itu kelihatan. Yang tadinya duduknya tegang ini, kalau sudah jam 11 melangkah, walaupun sholawatannya modern nih, ya komarun. Kalau jam 11 lewat mana? Selesai terus ngantuk, terus ngeleh, cepet sih bibla. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Insya Allah di sini ada. Nggak ada. Insya Allah nggak ada. Karena acara seperti ini itu bukan hanya yang hadir dari kalangan manusia asal antum tahu, tapi para malaikatnya Allah turun dikelilingi dari malaikatnya Allah. Kenapa kita nggak bisa merasakan dan melihat? Karena busuk hati kita, kotor hati kita, sehingga kita nggak bisa merasakan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi Muhammad gak hadir, karena kita yang kotor, kita yang banyak penyakit. Makanya setidaknya ketika kita hadir pembacaan Maulid Nabi,
kita khusyuk menjaga daripada adab kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum ditutup daripada nasihat ini, insya Allah warga Sumurmudi Allah berikan panjang umur, keberkahan, ya, kebaikan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kemuliaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh umat dari nabi-nabi dan rasul terdahulu ialah bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan menyebut nama Muhammad. Dengan nama Muhammad, dengan nama baginda Nabi Muhammad, doa antum sampai tembus langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang namanya wasilah, perantara. Dan sebaik-baik doa ialah sholawat. Bayangkan tempat kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu, tempat kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat baginda Nabi Muhammad, seharusnya kita jaga, kita buktikan bahwa kita pantas menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau tanya, seberapa mana perjuanganmu untuk menegakkan agama Allah? Seberapa jauh dirimu melangkahkan kaki untuk mengikuti, menghidupkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW? Dan seberapa besar cintamu kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Sekarang bukan hanya ucapan, tapi buktikan kalau antum benar-benar pantas menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Jangan sampai memalukan Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi sangat cinta kepada umatnya lebih daripada cintanya kepada keluarganya dan dirinya sendiri. Bayangkan, kita harus ingat, buktikan kepada Allah, buktikan kepada Nabi, kita pantas untuk mendapatkan syafaat, kita pantas untuk mendapatkan ridho dari baginda Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad, perbanyak sholawat, dan cintai para alim ulama yang mengenalkan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, nikmat ya. Kalau orang ngaji itu ya, walaupun setengah jam rasanya kayak 10 jam. Kenapa? Karena syaitan tidak mau antum itu pintar. Makanya orang yang ahli ibadah tanpa didasari ilmu itu lebih mudah syaitan sesatkan daripada orang yang alim. Nah di sini insya Allah komplit dari pengajian, ada sholawat, ada maulid, ya, dan ada ilmu yang dimana antum pulang membawa hasanah Islamnya. Semakin antum tahu, semakin antum tahu tentang agama Allah, semakin antum dekat dengan kebenaran. Sebelum ditutup, ya, kita minta sesuatu ya, minta sesuatu kepada Habib Zidan untuk melakukan qasidah qasidah yang berhubungan dengan cinta. Kenapa? Kita semua duduk di sini bisa saling menatap satu sama lain, bisa mengenal satu sama lain karena cinta. Orang yang cinta akan mengikuti kepada yang dicintainya. Orang yang cinta akan selalu menyebut nama orang yang dicintainya. Orang yang cinta akan menyebutkan namanya orang yang dicintainya di dalam doa.
Orang yang cinta akan banyak mengingat, mengikuti kebiasaan orang yang dicintainya. Kalau antum benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, antum cinta kepada alim ulama, antum cinta kepada para habaib, maka tunjukkan cinta antum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Muharram qalbi bihubbika muharram ya Mustafa.